wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan selamat sore kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada sore hari ini dan telah mau memberikan kesempatan untuk berpartisipasi di sekolah kita pada sore hari ini sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati gitu. Kita sebelumnya puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di sekolah pada sore hari ini, dan tidak lupa juga kita junjung selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membuka cakrawala untuk kita merasakan belajar yang bermakna hingga sekarang. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mutia Zahra, salah satu guru dari TK Nusa Bangsa yang diberikan amanah dari kepala sekolah untuk mensosialisasikan mengenai program parenting di sekolah ini yang akan kami lakukan pada orang tua. Nah, adapun nama programnya yaitu adalah Family Virtual Mini Zoo, yang mana itu belajar hewan bersama ayah dan ibu. Nah, untuk program ini sebelumnya kami meminta kepada orang tua dan anak-anak untuk berkolaborasi bersama dengan sekolah, yang mana program ini kami lakukan karena sama-sama kita ketahui bahwa PAUD ini merupakan fondasi paling penting dalam perkembangan anak usia dini. Nah, untuk pendidikan anak usia dini ini bukan hanya dari sekolah saja, tapi tentunya juga dari rumah. Yang kedua, kami benar-benar meminta keterlibatan orang tua yang esensial. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan program parenting di sekolah kita ini biasanya terjadi secara formal saja, seperti rapat bulanan atau ada konsultasi orang tua dengan pihak sekolah, dan itu dilakukan secara formal. Nah, untuk kali ini program ini akan dilakukan secara informal dan kita melakukannya secara fleksibel sesuai dengan waktu yang bisa diberikan oleh orang tua. Nah, sebelumnya setelah kami mempertimbangkan banyak hal, itu terdapat tantangan yang lumayan banyak, seperti kegiatannya karena waktu orang tua yang terbatas, terus kita juga sumber daya kita yang terbatas, dan juga kita memikirkan bagaimana program parenting ini tetap berjalan, tapi kita tetap hemat biaya gitu. Sehingga muncullah program Family Virtual Mini Zoo ini. Nah, adapun tujuan program ini, yang pertama adalah kita akan berusaha untuk mengaktifkan peran orang tua dalam pembelajaran tematik anak usia dini, entah itu dari rumah ataupun dari sekolah. Lalu yang kedua itu adalah membangun kemitraan sekolah dan keluarga berbasis teknologi, dan kita akan tentunya di sini peran orang tua sangat penting ya, kita benar-benar meminta orang tua untuk berperan di dalam ini. Yang ketiga adalah mengembangkan pengetahuan anak tentang hewan melalui pengalaman nyata dan media pengganti. Dan yang keempat adalah meningkatkan kedekatan emosional dan literasi teknologi orang tua. Nah, di sini sama-sama kita ketahui bahwa yang belajar dan anak usia dini ini bukan anaknya saja, tapi orang tuanya juga belajar gitu ya. Lalu kita sama-sama kita pelajari lagi apa itu program Family Virtual Mini Zoo. Program Family Virtual Mini Zoo itu adalah program pembelajaran tematik yang melibatkan guru, orang tua, dan anak usia dini secara virtual dengan fokus pada eksplorasi dunia hewan. Kita fokus dengan tema dunia hewan ya ibu-ibu semua. Jadi kita akan meminta orang tua untuk memberikan pengalaman secara langsung ataupun melalui media pendukung yang tersedia di lingkungan keluarga. Adapun pilihan program ini, ibu, kita juga berusaha sefleksibel mungkin. Kita beri 3 opsi, sekolah memberi 3 opsi. Di sini kami memberikan amanah kepada orang tua untuk melakukan vlog sederhana bersama anak. Nah, opsi yang pertama itu pakai hewan peliharaan. Di sana kami minta orang tua untuk membuat vlog di mana saat anak berinteraksi dengan hewan, seperti mungkin ketika mandiin hewan atau ngasih hewan makan, atau lagi main sama hewan dan sebagainya. Nah, di sini kami minta orang tua bagaimanapun usahakan untuk berinteraksi dengan anak mengenai hewan tersebut, seputar hewan yang ada di lingkungan rumah saja. Nah, tujuannya apa? Yaitu adalah mengembangkan empati, rasa tanggung jawab, dan kemampuan observasi orang tua pada anak tersebut. Lalu untuk opsi kedua, yaitu ada hewan ternak. Kalau seandainya di rumah tidak ada hewan peliharaan, kami minta orang tua untuk
melakukan kegiatan ini dengan hewan ternak. Hewan ternak ini seperti ayam, bebek, kambing, kerbau. Nah, mungkin beberapa orang tua ada yang punya ya. Nah, di sini kami minta orang tua untuk rekam aktivitas. Itu sama juga dengan yang tadi, mungkin bisa memberi pakannya atau mengamati perilaku anak bersama hewan, bagaimana anak berinteraksi dengan hewan tersebut dan sebagainya. Nah, di sana kita minta untuk orang tua memperkenalkan bagaimana dunia hewan tadi, misalnya hewan ini makannya apa, gitu. Hewan ini kebiasaannya apa. Terus misalnya ini ayam itu bertelur, sapi itu melahirkan dan sebagainya. Pokoknya sebagaimana kita kembalikan ke kreativitas orang tua masing-masing. Tujuan untuk hewan ternak ini kita untuk mengeluarkan pembelajaran secara kontekstual sesuai dengan lingkungan keluarga dan ekonomi keluarga masing-masing. Lalu ada yang ketiga, yaitu opsi jika tidak memiliki keduanya. Tidak punya hewan ternak, tidak punya hewan peliharaan. Di sini bisa memilih kegiatannya. Yang pertama itu menggunakan flashcard atau buku. Dimana flashcard itu seperti kartu ya ibu-ibu, kartu-kartu hewan. Nah, nanti misalnya di kartu itu ada gambar ayam. Nah, jelasin ayam itu gimana. Sama seperti hewan ternak tadi, cuman ini menggunakan media pendukung saja. Lalu bisa pakai video edukasi. Nah, video edukasi ini banyak ya, sumbernya bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, atau bisa dari, nanti bisa kami memberikan dari pihak sekolah juga bisa memberikan bantuannya sebagai referensi. Lalu yang ketiga adalah kunjungan ke pet shop terdekat. Untuk pet shop ini, karena kita nggak semuanya ada keperluan ke pet shop, nah bisa jadi ini minta ke tetangga. Ya, bisa pokoknya sebagaimana mungkin ada interaksi antara orang tua, anak dengan hewan gitu. Lalu kita yang keempat itu melewati cerita. Nah, seandainya emang benar-benar tidak ada lagi, udah buntu banget nih, kita dudukin anaknya, kita bilang, "Nak, tahu nggak ibu dulu punya hewan ini. Nah, hewan itu begini gitu." Mungkin bisa lewat cerita. Di sini kita lihat bagaimana kemampuan orang tua dalam memberikan cerita kepada anak. Lalu di sini ada panduan pembuatan vlognya. Untuk pembuatan vlog ini durasinya itu minimal 5 menit. Oke, ibu-ibu, 5 menit, dan itu direkam menggunakan handphone masing-masing, handphone orang tua masing-masing. Dan kalau bisa itu landscape ya, landscape itu HP-nya miring. Nah, karena nanti itu videonya akan kami komplikasikan menjadi film pendek di sekolah. Lalu itu yang ketiga, itu tidak wajib diedit secara rumit. Yang penting diedit sebisa bagaimana orang tua bisa saja. Lalu yang terakhir, nanti setelah video itu selesai, tolong kirim video tersebut ke grup WA kita semua, dan kami minta deadline-nya itu tanggal 9 Desember 2025, Minggu sore. Nah, langkah untuk pembuatan vlog ini, di pertama itu ada pembukaan, terus kegiatan inti dan penutup. Di pembukaan itu kita minta orang tua membuka sebagaimana kreativitas orang tua juga. Kita kembalikan ke kreativitas orang tua, misalnya, "Halo, kami dari keluarga ini, nama anaknya ini," gitu. Misalnya, "Perkenalkan saya Ibu Mutia, anak saya namanya Budi. Hari ini kami akan memperkenalkan tentang kucing." Gitu pembukaannya ya. Lalu kita lanjut ke kegiatan inti. Di kegiatan inti, pertama kita tentu harus memilih salah satu opsi tadi. Ada opsi A, opsi B, dan opsi C. Lalu udah selesai nanti, itu sudah saya jelaskan tadi sebelumnya kan. Lalu kita tutup. Nah, tutup ini juga kita kembalikan kepada kreativitas orang tua. Nah, di sini ada catatan penting nih untuk orang tua. Kami di sini disclaimer di awal bahwa kegiatan ini bukan untuk dilombakan, tapi untuk meninjau perkembangan anak secara yang ada di rumah. Nah, nanti itu akan kita masukkan ke portofolio anak. Portofolio. Di sini catatan penting orang tua. Yang pertama, kita edit video rekaman sebaik dan semenarik mungkin. Gitu. Semakin bagus video yang dibuat ibu, itu semakin bagus juga nanti akan kami tayangkan. Lalu yang kedua, itu tidak perlu efek atau suara-suara backsound lainnya ibu, karena kita benar-benar mau fokus bagaimana interaksi ibu sama anak di rumah. Nah, di sini sebenarnya ayah juga perlu ya, nggak perlu ibu aja, tapi ayah juga.
Lalu yang ketiga, anak di sini kami perbolehkan untuk bicara atau banyak. Yang penting anak itu terlibat. Nah, di sana para pandai di mana orang tua mengontrol percakapan dengan anak. Yang keempat, hewannya tidak harus eksotis, tidak harus yang aneh-aneh. Mau ikan cupang pun boleh, mau cacing pun boleh, mau gimana pun boleh, terserah. Yang penting itu tentang hewan yang ada di lingkungan keluarganya. Lalu yang kelima, jika anak malu, orang tua bisa lebih aktif berbicara. Jadi di sini orang tuanya lagi yang berbicara. Orang tuanya yang memancing anaknya bagaimana untuk berbicara. Nah, ini contoh dari flashcardnya Ibu. Di sini ada bebek, ada kuda, ada sapi, ada kambing gitu. Nah, ini kan contohnya si bebek ini suaranya wek wek wek. Nah, gitu. Pokoknya kenalin dengan anak mungkin dari suaranya, kebiasaannya, atau bagaimananya. Nanti kita untuk video ini, contoh video edukasi ini nanti akan kami kirimkan ke grup chat WA untuk bisa dilihat lebih lanjut. Nah, tentunya sebagai program ini guru juga berperan ya sebagai fasilitator. Yang pertama, kami nanti akan memberikan beberapa video kepada ibu-ibu lewat grup chat WA dengan durasi pendek untuk jadi referensi orang tua. Lalu di sini kami juga sebagai pengawas dan pembimbing orang tua, jika seandainya terjadi kendala selama menjalankan program ini bisa ditanyakan langsung kepada kami pihak sekolah. Terus nanti semua video orang tua ini akan kami gabungkan di vlog keluarga. Nanti akan kami jadikan film pendek. Kami akan berusaha untuk jadikan ini salah satu dokumenter sekolah. Tuh. Dan video ini nanti akan kami tayangkan di sosmed sekolah. Sekaligus ini jadi konten promosi sekolah juga. Di sini kita juga menyediakan lembar refleksi orang tua, yang mana nanti tujuan utamanya adalah untuk membantu orang tua meninjau perkembangan anak, di mana gaya belajar anak itu bagaimana, kendala belajarnya gimana, anak itu sukanya apa. Jadi anak-anak ini benar-benar kita pantau dari rumah. Nanti sekolah ini sebagai lanjutannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan kepada ibu-ibu. Mungkin ada beberapa hal yang masih dibingungkan gitu, mungkin bisa dipertanyakan. Bagi ibu-ibu yang bertanya, silakan bertanya. Ibu, jadi kan tadi Ibu ada menyampaikan jika anak itu pemalu, itu dikembalikan kepada orang tua cara mengajak anak itu gimana. Dan tadi ada durasi 5 menit ya Bu. Nah jika kan anak saya pemalu Bu. Nah jika anak saya nanti tidak mau selama 5 menit itu di video, boleh nggak videonya itu misalnya hari ini 2 menit, hari besok 5 menit gitu. Oh, diangsur-angsur gitu ya? Soalnya kan dia juga pemalu, udah bosan gitu. Jawabannya boleh, karena sebenarnya di sini kita kembalikan kepada kreativitas orang tua masing-masing ya. Mungkin anaknya malu di kamera nih, nah jadi ini mungkin orang tuanya bisa naruh kameranya agak sembunyi gitu. Yang penting terlihat di frame itu terlihat interaksi ibu sama anaknya gitu. Lalu di sini juga tadi ada kita jelaskan bahwa kalau seandainya anak malu untuk berbicara, berarti orang tuanya lagi yang harus ngomong gitu. Tapi mungkin bisa kita libatkan anak dari kegiatan fisiknya, kayak mengelus hewan, ngasih pakan, itu kan termasuk gerakan motoriknya tergerak juga gitu. Mungkin sekian menurut Ibu. Iya. Yang dari via Zoom, apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan bertanya Ibu. Apakah orang tua boleh membimbing anak saat bicara atau harus anak yang harus menjelaskan semuanya? Baik, ini pertanyaannya juga bagus. Untuk kenapa anak berbicara itu, selama kegiatan, selama program ini dijalankan, mungkin anak akan berbicara agak menyelip-nyelip pembicaraannya gitu. Kita tetap harus dengarkan anak berbicara, jangan dibantah juga, tapi kita kembalikan lagi ke kreativitas orang tua, gimana caranya supaya pesan
pesan atau pembelajaran mengenai hewan tersebut tersampaikan ke anak secara jelas. Itu kami kembalikan kepada ibu karena kami yakin juga bahwa ibu tahu bagaimana cara mengontrol anaknya gitu. Ya Bu, sama-sama. Nah, mungkin akan ada pertanyaan lainnya nanti dari ibu-ibu. Nah, kami akan open terus kok WhatsApp kami akan on terus. Jadi jika ada pertanyaan yang ragu, boleh ditanyakan lagi ke grup. Karena kita menimbang waktu juga, ini udah sore, dan ibu pasti ada kegiatan selanjutnya. Kita akhiri, terima kasih karena telah hadir hari ini. Kami tunggu videonya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.